Namun seiring persoalan korupsi, permasalahan korupsi itu kemudian menjadi satu problem yang cukup luar biasa, sehingga diperlukan satu ketentuan khusus yang mengatur tentang bagaimana pencegahan dan pemberantasan korupsi itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, akhirnya atas pertimbangan-pertimbangan itu, tindak pidana korupsi kemudian menjadi satu delik khusus di luar kitab undang-undang hukum pidana. Sekali lagi teman-teman sekalian, inilah yang membawa delik tindak pidana korupsi itu kemudian dimasukkan ke dalam klasifikasi hukum pidana khusus atau delik khusus di luar kitab undang-undang hukum pidana. Selanjutnya kita melihat sebelum membahas tentang beberapa hal yang substansial di dalam kerangka ini, konsep pemidanaan yang berkeadilan di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu sekali lagi tercermin di dalam beberapa pasal yang kalau kita artikan apa yang dimaksud dengan korupsi itu, maka kita bisa melihat di dalam rumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini adalah Undang-Undang 20 tahun 2001. Konsep pemidanaan berkeadilan itu sebetulnya menentukan bagaimana unsur yang harus terpenuhi di dalam pasal 2 ayat 1 itu. Kalau kita melihat teman-teman sekalian, dalam konteks konsep pemidanaan berkeadilan, jenis pidana di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, betul ada beberapa jenis pidana. Yang pertama adalah pidana mati, kemudian pidana penjara, dan pidana denda. Jadi perhatian kita dalam konsep pemidanaan berkeadilan misalnya adalah ada pada bagaimana konsep pidana mati di dalam pemberantasan korupsi. Dalam konteks ini teman-teman sekalian, kita bisa melihat bagaimana syarat pidana mati itu bisa dijatuhkan di dalam pemberantasan korupsi. Salah satu syarat yang paling fenomenal adalah korupsi bisa dijatuhi pidana mati apabila dilakukan dalam kondisi negara menghadapi bencana alam. Kemudian yang kedua, dilakukan secara berulang dalam jumlah yang cukup besar. Jadi konsep pemidanaan berkeadilan dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi semacam setengah hati kalau kita melihat, ya sekali lagi menjadi setengah hati kalau kita melihat dalam konstruksi pasal 2 ayat 1 itu. Belum lagi misalnya tentang bagaimana konsep pemidanaan ini di dalam kerangka pidana mati di dalam struktur penegakan hukum kita di Indonesia. Belum pernah kita temukan seberapa besar pun orang melakukan satu tindak pidana korupsi kemudian pernah dipidana mati dalam kurun 20 tahun terakhir ini. Padahal semua orang kemudian bersepakat bahwa
tindak pidana korupsi itu sebagai satu kejahatan yang luar biasa. Dia bersifat ekstra, ada pidana mati di dalamnya, tapi tidak pernah diterapkan di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi teman-teman sekalian, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya peradilan pemberantasan tindak pidana korupsi kita saat ini itu tidak bisa menjelaskan secara detail bagaimana konsep pemberantasan korupsi itu sendiri. Justru seperti itu kondisi. Jadi teman-teman sekalian, apa yang bisa kita temukan sekarang misalnya di dalam pemberantasan korupsi? Kita melihat bagaimana uang itu berkoper-koper, bertriliunan, kemudian ada di Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan melibatkan pihak-pihak kekuasaan, gubernur, bupati, wali kota, dan menteri, dan seterusnya. Tetapi sejauh ini belum bisa kita temukan pidana mati itu betul bisa diterapkan di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi kerangka yang bisa kita lihat teman-teman sekalian di dalam memahami konsep pemidanaan berkeadilan itu, memang rata-rata yang bisa kita temukan orientasi dari pemberantasan tindak pidana korupsi kita hanya berada di dalam standar kurungan atau standar penjara. Itu pun di dalam wilayah praktek kita bisa menemukan satu kejanggalan-kejanggalan misalnya. Di dalam wilayah praktek itu menjadi soal justru kita bisa temukan. Jadi teman-teman sekalian, di satu sisi semua orang ingin melihat ada pemberantasan korupsi yang memadai di negeri. Tapi di sisi lain kita nggak bisa menerapkan satu sistem yang kuat di dalam pemberantasan korupsi itu sendiri. Nah, belum lagi misalnya teman-teman sekalian, di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu tentang pelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengharuskan adanya persetujuan Dewan Pengawas di dalam melakukan penyadapan. Misalnya, kalau kita melihat dalam konstruksi dari segi pelembagaan sebetulnya diberikan ruang yang cukup besar di dalam melakukan satu pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan satu koordinasi yang kuat dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Karena beberapa lembaga itu berhak sebetulnya menangani tindak pidana korupsi. Hanya di dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 itu dibatasi, di pasal 11-nya dijelaskan korupsi yang akan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dia standarisasi angka korupsi yang ditangani oleh masing-masing lembaga itu. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita mengelompokkan apa yang dimaksud dengan jenis tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 1999 junto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kita bisa melihat
beberapa kategori. Sekali lagi, kita bisa melihat beberapa kategori apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi itu. Jadi tidak sekedar orang disuap, menerima suap dan seterusnya, atau juga tidak sekedar dipahami sebagai satu pemberian hadiah yang dikonsepkan di dalam gratifikasi. Dalam konteks ini teman-teman sekalian, di pasal 2 dan pasal 3 menjelaskan tentang kerugian keuangan negara. Kenapa misal ada kerumitan di sini? Sekali lagi, ada kerumitan di dalam konsep kerugian keuangan negara. Kalau Anda menemukan satu kasus yang kemudian Anda laporkan, tapi polisinya tidak mau menaikkan itu ke tahap penyidikan, itu disebabkan oleh konsep kerugian negara. Apa konsep kerugian negara? Itu harus ditemukan. Harus ditemukan adanya konsep kerugian negara sehingga terkategori ke dalam tindak pidana korupsi. Kalau kita lihat misalnya ada beberapa kasus di Kabupaten Bima itu, kasus anggota dewan tidak pernah naik sampai tahap penyidikan karena mereka melihat bahwa ketika ini mau dinaikkan ke tahap penyidikan, harus ada surat keterangan yang menjelaskan ada temuan BPK, ada temuan BPK tentang kerugian keuangan negara. Itu sebagai satu konsep lampiran. Konsep lampiran yang bisa menjadi rujukan teman-teman penyidik hingga kasus itu bisa dinaikkan ke tahap penyidikan. Tapi sebetulnya kalau kita melihat syarat itu sebagai satu acuan, kalau umpama di dalam tahapan penyelidikan itu ditemukan adanya kerugian keuangan negara oleh penyelidik khusus tindak pidana korupsi, maka sebetulnya sekali lagi tidak ada alasan korupsi itu atau dugaan tindak pidana korupsi itu berhenti hanya dalam tahap penyelidikan. Tidak ada alasan dugaan tindak pidana korupsi itu berhenti hanya dalam tahap penyelidikan. Tetapi haruslah, sekali lagi, haruslah ada profesionalitas dari penyidik tipikor untuk memahami itu dengan baik, sehingga konsep kerugian keuangan negara itu tidak hanya diterjemahkan dalam kerangka yang terbatas. Jadi kalau Anda demonstrasi, Anda suarakan apapun itu, harusnya Anda paham tentang bagaimana alur peradilan di dalam tindak pidana korupsi. Jadi kalau Anda terjebak pada syarat temuan BPK, temuan lembaga-lembaga tertentu tentang adanya kerugian keuangan negara, tetapi dalam tahap penyelidikan itu ditemukan oleh penyelidik, lalu itu dihentikan, tidak sampai ke tahap penyidikan, itu juga menjadi soal di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi teman-teman sekalian, itu konsep kerugian keuangan negara diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 contoh Undang-Undang 20 tahun 2001 itu. Kalau kita membuka penjelasan-penjelasan di dalamnya, sebetulnya kita tidak hanya terbatas pada satu temuan
kerugian. Ya, harus ada temuan BPK, harus ada temuan lembaga-lembaga tertentu agar dia bisa naik ke tahap penyidikan. Ini satu konstruksi yang sesungguhnya ada kekeliruannya. Sekali lagi, ada kekeliruannya di dalam pemberantasan korupsi. Kemudian yang kedua, tentang suap menyuap, itu banyak sekali pasal yang menjelaskan tentang itu. Anda bisa membuka nanti. Dapat kita temukan tentang kerangka suap menyuap itu di dalam pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12 dan pasal 13. Jadi teman-teman sekalian, memang pusat perhatian korupsi saat ini itu berada di dalam konsep suap menyuap. Jadi saat ini kita sedang berdiskusi tentang bagaimana konsep pemidanaan berkeadilan misalnya. Tapi di luar sana uang itu terus berputar di kolom-kolom meja kekuasaan dan seterusnya. Dan akhirnya teman-teman sekalian, konsep suap menyuap di dalam pemberantasan korupsi menjadi sesuatu yang biasa saja gitu ya. Hampir setiap hari kita temukan bahwa ada kasus baru di dalam penangkapan KPK, pelaporan masyarakat di kejaksaan, pelaporan masyarakat di kepolisian, belum lagi yang bersifat administrasi adalah kemudian dilaporkan ke inspektorat, misalnya ada dugaan korupsi dana desa dan seterusnya. Baru-baru misalnya ada gubernur Sulawesi Selatan, Menteri Sosial Republik Indonesia dan seterusnya itu kemudian yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika kita melihat uangnya itu luar biasa. Jadi berapa manusia, kalau kita ilustrasikan secara sederhana, berapa manusia yang bisa terselamatkan dengan uang 10 kopter itu? Atau 5 triliun. Jadi sekali lagi, tindak pidana korupsi ini tidak hanya mengancam ekonomi dalam kajian saya, tapi juga mengancam bagaimana keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak hanya mengancam bagaimana kemiskinan terus meningkat, kemudian kesejahteraan justru semakin rendah angkanya dan seterusnya, tetapi juga bagaimana mengancam tentang bagaimana kesatuan kita di dalam bernegara. Jadi teman-teman sekalian, selain jenis-jenis itu, ada beberapa jenis lain yang mungkin itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah misalnya penggelapan dalam jabatan di pasal 12I. Kemudian yang terakhir adalah 12B dan 12C Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Melihat bagaimana upaya pemenuhan pemberantasan korupsi itu dalam beberapa jenis. Poin pentingnya adalah begini. Yang pertama dari segi materi pemberantasan tindak pidana korupsi, sebetulnya kita punya kekuatan. Sekali lagi, dari segi materi pemberantasan tindak pidana korupsi, sebetulnya kita memiliki kekuatan. Juga kalau kita lihat dari aspek pelembagaan pemberantasan korupsi, sekali lagi tadi ada KPK, ada kepolisian. KPK itu punya fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian kejaksaan punya fungsi penyidikan, penuntutan,
di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kepolisian juga punya fungsi penyelidikan dan penuntutan di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi Undang-Undang 19 tahun 2019 itu kemudian tentang Komisi Pemberantasan Korupsi itu memberi penjelasan lebih detail tentang bagaimana batasan kewenangan antara KPK, Polri dan Kejaksaan di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekali lagi teman-teman sekalian, itu adalah salah satu aspek dari segi kelembagaan sebetulnya dianggap kuat. Hanya catatan kita adalah harus ada surat izin, harus mendapatkan persetujuan. Penyidik KPK harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas KPK yang diatur di dalam Undang-Undang 19 2019 itu untuk melakukan penyadapan, melakukan operasi tangkap tangan, melakukan pengintaian terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi. Jadi teman-teman sekalian, dari segi materi kuat, dari segi pelembagaan juga sebetulnya kuat dengan ada beberapa catatan. Dari segi wujud peradilan di dalam pemberantasan korupsi, ini yang saya anggap masih memiliki kelemahan. Jadi ada pengadilan tipikor misalnya, ya, ada pengadilan tindak pidana korupsi, tapi kemudian itu justru melalui peraturan Mahkamah Agung dilakukan di pengadilan umum. Sekali lagi, di dalam satu peraturan perundang-undangan, tetapi dilakukan di pengadilan umum dengan dasar peraturan Mahkamah Agung. Jadi teman-teman sekalian, kalau materinya sudah kuat, pelembagaan lembaga penegak hukum juga kuat, maka di dalam pelaksanaan penegakan hukum peradilan tindak pidana korupsi atau pengadilan tindak pidana korupsi juga harusnya diperkuat. Jadi kalau ada korupsi misalnya di wilayah NTB ini, maka dia dilaksanakan persidangan di mana? Di dalam konstruksi hukumnya ada pengadilan tindak pidana korupsi. Tapi di NTB ini misalnya ada pengadilan negeri bagi perkara pencarian, misalnya ada pengadilan agama. Di tingkat provinsi ada pengadilan tinggi. Jadi akhirnya melalui peraturan Mahkamah Agung tadi, persidangan terhadap penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilakukan di pengadilan tinggi Mataram. Itu salah satu contoh. Tetapi yang mengspesifikasi tentang bagaimana pengadilan tipikor tadi itu tidak bisa kita temukan. Di dalam konsep penuntutan pidana khusus yang kita sebut dengan ada pitsus itu termasuk di kejaksaan itu ada pitu. Sekali lagi ada pitu. Di kepolisian juga ada kanit tipikor yang khusus menangani tentang persoalan korupsi. Tapi ketika itu sampai ke pengadilan, polisi ada kanit tipikornya, kejaksaan nanti ada pitsusnya, sampai ke persidangan harusnya ada pengadilan tipikor. Tetapi sekali lagi
dengan kerangka peraturan Mahkamah Agung itu, apa dimaksud dengan pengadilan tipikor itu adalah dia bisa dilaksanakan di pengadilan negeri. Disinilah saya pikir kita memiliki cara pandang yang berbeda, punya semacam kelemahan di dalam menegakkan. Untuk itu harus ada pembaharuan hukum di bidang penegakan hukum tindak pidana korupsi. Harus ada semacam bagaimana kita hanya lembaga KPK yang diperkuat sehingga punya koordinasi yang jelas dengan Polri dan Kejaksaan. Tetapi juga bagaimana peradilannya itu kemudian juga bisa diperkuat melalui satu reformasi di bidang hukum, juga melalui satu kodifikasi atau pembaharuan di dalam konsep pemberantasan korupsi. Sampai terakhir adalah negara juga kebingungan gitu. Negara juga kebingungan bagaimana menyelesaikan persoalan korupsi di Indonesia dan sampai kapan persoalan korupsi itu bisa diselesaikan. Dua pertanyaan itu kemudian menjadi satu renungan buat kita. Tahun 2021, tahun 2045 kita bisa mengulang pembicaraan tentang persoalan yang sama atau tentang kasus korupsi yang justru nanti semakin menjadi-jadi. Artinya teman-teman sekalian, dalam standar yang paling lokal misalnya di tingkat daerah, bagaimana kita bisa melihat pengelolaan kekuasaan atau pemerintahan daerah yang baik. Kemudian ruang-ruang korupsi itu kemudian tercipta. Ruang-ruang korupsi itu tercipta akibat pemilu lah misalnya. Akibat demokrasi, jasa balas jasa dan seterusnya. Jadi semacam bukan saya menggiring opini, tapi ini satu praktik yang selalu berulang. Bagaimana orang yang menjadi kepala dinas itu kemudian dia sudah selalu lebih awal kepada calon-calon kepala daerah. Bagaimana orang menjadi menteri itu kemudian harus mendukung calon presiden dan wakil presiden, sehingga nanti presiden wakil presiden kemudian di dalam undang-undang dijelaskan ada hak independen presiden untuk memilih menteri dan seterusnya. Itu didorong oleh satu kerangka yang saya kira itu tadi luar biasa. Jadi bagaimana memilih kepala dinas yang profesional misalnya di tingkat daerah, bupati wali kota yang memilih kepala dinas yang punya moralitas. Loh sebelumnya mereka sudah menyetorkan anggaran-anggaran tertentu. Jadi teman-teman sekalian, baik di dalam undang-undang pemberantasan korupsi maupun di dalam undang-undang komisi pemberantasan korupsi itu beda ya. Undang-undang nomor 20 tahun 2000 pemberantasan korupsi itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan terhadap pengantar tentang bagaimana konsep pemberantasan tindak pidana korupsi secara lokal, secara nasional yang saat ini tidak pernah berhenti kita berdiskusi tentang persoalan korupsi. Jadi pidana mati itu masih dianggap lemah, dan saya katakan itu secara hati juga
tidak pernah diterapkan, apalagi dijatuhi di dalam tindak pidana korupsi selama kurun waktu saya dan saya tahu 20 tahun terakhir ini tidak pernah saya temukan itu. Justru pelaku tindak pidana korupsi di dalam rumah tanah negara, di dalam penjara itu justru akan perlakuan khusus ya. Dari kepala rutannya, kepala lapasnya gitu kan. Justru diperlihatkan misalnya bagaimana kasus Setia Novanto dan kasus-kasus lain yang memberi perhatian khusus terhadap narapidana korupsi. Dan ini juga menjadi semacam catatan kita. Catatan kita bagaimana masa depan pemberantasan tindak pidana korupsi di negara ini. Jadi kita membuka sesi tanya jawab ini. Saya melihat korupsi kita ini dalam kondisi memprihatinkan. Kita bisa melihat di desa-desa kita, di daerah kita, secara nasional, secara regional, secara internasional, tentang bagaimana korupsi itu terjadi di sekeliling kita selalu terjadi. Hanya memang ada yang terbuka ke publik, ada yang tidak terbuka ke publik. Jadi teman-teman sekalian, ini sebagai pengantar kita di dalam diskusi ini, atas perhatian teman-teman sekalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tindak pidana korupsi Pak ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, tindak pidana korupsi ini kan tidak hanya bisa berhenti di bagian penyidikan saja, tetapi ketika misalnya di dalam sebuah penyidikan itu terjadi ada indikasi terjadinya korupsi di dalam sebuah negara, jadi kan itu harus dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Nah, seperti yang saya pelajari waktu semester 2 kemarin Pak, terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang di bawah 100 juta maka tidak bisa dipidana. Nah, pertanyaannya, jika pun dipidana itu kan jawaban dari dosen kemarin itu dia mengatakan bahwasanya orang yang korupsi di bawah 100 juta itu tidak bisa dipidana dikarenakan itu akan ketika dilakukan ketika dilakukan peradilan maka itu akan merugikan negara, karena memang proses peradilan tindak pidana korupsi itu tidak bisa dijalankan karena memang akan menguras juga di bagian peradilannya. Maka tindakan yang diambil oleh negara itu adalah memberhentikannya dari jabatannya dan juga mengambil kembali uang yang telah dikorupsi oleh koruptor tersebut. Nah, jadi yang ingin saya pertanyakan di sini, bagaimana pemberantasan korupsi di sini Pak? Bukankah hal tersebut akan semakin menambah dan tidak akan memberikan efek jerah bagi para pelaku korupsi, begitu Pak? Mengenai standar 100 juta itu memang hanya berada dalam, sekali lagi, berada dalam perkembangan pemikiran. Perkembangan pemikiran yang saya maksudkan adalah kalau alasannya adalah 100 juta itu kemudian menghabiskan anggaran negara lebih besar di dalam melaksanakan peradilan korupsi, kenapa misalnya terhadap kasus-kasus pencurian ringan, pencurian kecil, justru tidak melahirkan alasan-alasan itu. Ya misalnya ayam yang harganya 60.000, tapi tidak ada alasan itu gitu kan. Secara hukum di dalam undang-undang korupsi, kalau kita lihat apa yang dimaksud
dimaksud dengan korupsi dapat saya bacakan di sini misalnya. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara. Jadi tidak bisa kita standarisasi yang terkategori ke dalam jenis tindak pidana korupsi itu dalam standar 100 juta atau 50 juta atau 20 juta, 10 juta atau 5 juta dan seterusnya. Artinya korupsi di bawah 100 juta kita itu nggak boleh menurut dosennya. Ini mohon maaf ya. Ya, Pak. Mungkin saja ada yang terpotong di dalam penyampaian dosen itu. Rujukan kita adalah Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Hanya sekali lagi, mana lembaga yang bisa menangani 100 juta, mana lembaga yang menangani 500 juta, mana lembaga yang bisa menangani di atas 1 miliar. Tadi di pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu dijelaskan tentang standar penanganan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berada di angka 1 miliar. Nanti bisa kita lihat, bisa dibuka Undang-Undang tentang KPK itu khusus pasal 11. Nah, hanya persoalannya 100 juta itu mau dilaporkan di mana? Kalau kita melihat ada OTT KPK terhadap kasus 100 juta sebelum Undang-Undang 19 tahun 2019 itu dijelaskan di dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau Anda masih ingat, ada Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPT Irman apa? Yang periode lalu, Ketua DPT periode lalu ditangkap KPK karena uang 100 juta. Jadi maksud saya begini, merujuk pada pemberantasan korupsi dan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, sekali lagi teman-teman sekalian, hanya berat dan ringan yang menentukan jumlah angka 100 juta di bawah 100 juta, penjara, kurungan, atau mati, atau denda. Jadi sekali lagi sebetulnya dengan standar-standar itu baik rendah maupun tinggi itu akan ditentukan ke dalam satu proses penyidikan. Nanti akhirnya itu seperti apa dan kondisinya seperti apa. Konkret dari pertanyaan itu, kalau tadi dibilang bahwa di bawah 100 juta orang tidak bisa dipenjara, kira-kira begitu ya. Di bawah 100 juta, poin apa yang dia sampaikan tadi, tidak bisa dipenjara. Itu adalah kerangka pembaruan. Ada yang dia inginkan, mungkin 100 juta dikembalikan agar tidak menghabiskan anggaran negara di dalam melaksanakan satu peradilan. Tapi menyangkut pertanggungjawaban pidana, berapapun itu, sekali lagi, menyangkut pertanggungjawaban pidana, berapapun itu harus tetap dipertanggungjawabkan. Kalau dibilang bentuk pertanggungjawaban itu adalah memberhentikan dia dari jabatannya, memberhentikan dia misalnya dari apa gitu kan, selain mengembalikan uang 100 juta itu, di dalam Undang-Undang Korupsi kita mengenal ada yang disebut dengan pidana denda itu.
atau perampasan harta benda, bergerak, tidak bergerak, dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, kita akan menentukan itu bisa dipenjara hanya cukup denda atau bagaimana. Di bawah 100 juta, kalau misalnya kalau standarnya adalah 60 juta paling rendah, maka dia bisa saja masuk di dalam penjara yang terkategori singkat atau pidana kurungan singkat. Tetapi bisa juga tanpa pidana kurungan singkat. Dia hanya bersifat denda dan ganti rugi, dan juga bisa bersifat pemberhentian. Mana yang benar, mana yang pasti? Karena kita menerapkan satu konsep dualistik di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Maupun pidana umum juga begitu konsepnya. Jadi pidana kita itu di dalam pidana umum misalnya ada minimum, ada maksimum. Jadi di dalam pemberantasan korupsi juga begitu. Ada pilihan dendanya adalah membayar denda ganti rugi. Ada pilihan maksimalnya adalah penjara. Jadi memang dalam kerangka yang seperti ditanyakan tadi itu memang kondisinya seperti itu. Tapi rujukan kita adalah undang-undang pemberantasan korupsi. Sekali lagi, rujukan kita adalah undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Di situ dia. Terakhir, ada pertanyaan? Terima kasih atas waktunya. Adapun sebelum Anda masuk pada pertanyaannya, kita kan sama tahu kalau negara Indonesia menjadi negara yang urutan ketiga mengenai dalam pembahasan korupsi. Nah, ini jadi pertanyaan di sini, apakah kasus korupsi dapat dihentikan bila terdakwa ini mengembalikan uang yang telah dikorupsi? Contohnya seperti ini, Anda. Apabila koruptor atas inisiatifnya mengembalikan uang ini tanpa sebelum pengadilan memutuskan perkara itu, apakah dia bisa dibebaskan atau tidak dijerat itu lagi? Ataukah memang tunggu dulu putusan dari pengadilan baru dia dikatakan bebas dan lain sebagainya? Mungkin itu saja. Iya, uang negara itu konsep itikat baik saja. Sekali lagi, konsep itikat baik dari seseorang yang melakukan satu tindak pidana korupsi, tapi bukan menghilangkan perbuatan tindak pidana korupsi. Jadi kalau kita ada satu jumlah korupsinya misalnya 1 triliun, kemudian itu terbukti ada kerugian negara, itu terbukti karena kasus suap, itu terbukti ada gratifikasi dan seterusnya, tidak bisa langsung dikembalikan 10 triliun itu kemudian dia dihentikan dari perkaranya. Sekali lagi, tidak bisa dia kemudian langsung dihentikan. Undang-undang KPK dan undang-undang tentang pemberantasan korupsi tanpa dia kembalikan, sekali lagi, tanpa dia kembalikan, ada konsep perampasan. Tanpa dia kembalikan ada konsep perampasan. Bisa saja kekayaannya yang dia tidak ada, yang mungkin dia dapatkan sebelum dia melakukan korupsi. Misalnya perampasan rumah, perampasan harta bergerak, misalnya sapi misalnya 1000 ekor dan seterusnya. Yang dugaan KPK adalah aliran dana dari hasil tindak pidana korupsi. Jadi dia mau kembalikan atau tidak mau kembalikan, sebetulnya ada konsep pemberantasan. Ada konsep perampasan aset koruptor.
Itu dijelaskan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada konsep perampasan. Jadi teman-teman sekalian, tidak bisa kita berpikir bahwa ketika seseorang mengembalikan anggaran yang sudah dia korupsi, kemudian menghilangkan apa yang dia lakukan atau menghilangkan kasus yang dia hadapi atau permasalahan yang dia hadapi. Kalau seperti ini, misalnya ada kesalahan administratif, dia laporkan ke inspektorat, misalnya di tingkat desa atau di KPK, dia laporkan bahwa sekian ini anggaran hilang karena ada kesalahan pengetikan. Angkanya ini kemudian berkurang, ada kesalahan pengetikan. Jadi jauh sebelum orang melaporkan adanya tindak pidana korupsi. Nah, persoalannya adalah di dalam unsur pasal 2 ayat 1 itu, setiap orang yang secara melawan hukum itu apabila sudah diketahui oleh lembaga penegak hukum. Kalau orang kemudian belum diketahui, dia bisa saja dikatakan sebagai ulama, padahal dia korupsi. Nah, kerangka yang kita bangun itu seperti itu. Jadi seketika orang itu melakukan satu perbuatan melawan hukum, maka tidak bisa dibebaskan dari perbuatan melawan hukum itu hanya karena mengembalikan uang negara. Ada kerangka yang lemah kita, di dalam pemberantasan korupsi. Maka saya katakan, ada kasus korupsi yang dilaporkan misalnya, tapi dia berhenti hanya di tahap penyelidikan, tidak sampai ke tahap penyidikan, tidak sampai dia. Kenapa itu terjadi? Karena kita terjebak di dalam bukti kerugian tadi. Ada beberapa penyidik tipikor misalnya meminta pandangan-pandangan kita tentang bagaimana penjelasan beberapa pasal di dalam pemberantasan korupsi. Jadi sebetulnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu tipis sekali, tipis, dan kalau Anda baca sebetulnya Anda akan paham dengan mudah saja. Hanya memang dalam satu pasal ada pasal 22 apa, pasal 12, pasal 12A, ada pasal 12B, ada pasal 12I, ada pasal 12C, hanya banyaknya di aspek. Jadi teman-teman sekalian, memang dia disusun mirip dengan konstitusi, berbeda dengan undang-undang lain. Sekali lagi, berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Jadi teman-teman sekalian, harus kita luruskan, harus kita jelaskan ke penyidiknya. Kalau Anda berdebat dengan polisi, bagaimana mungkin kalau itu pikiran penyidik yang bisa ditetapkan tersangka, Pak? Tadi kan Anda mengatakan uang negara oleh terduga tindak pidana korupsi, misal dalam proses perkaranya dia kembalikan, itu hanya dikenakan satu konsep di dalam pemberantasan korupsi itu, ada niat baik dia untuk mengembalikan apa yang dia korupsi. Tapi niat baik itu kemudian
tidak bisa sepenuhnya untuk menghilangkan perbuatan. Nah, tanpa niat baik pun, sekali lagi, tanpa niat baik pun, negara akan tetap melakukan satu perampasan terhadap hartanya atau kekayaannya. Makanya ketika kita membaca banyak buku tentang solusi pemberantasan korupsi adalah perampasan aset koruptor. Bukunya Prof. Andi Hamzah itu misalnya korupsi itu tidak bisa dirampas asetnya, tapi dilakukan satu pencegahan. Makanya dia kasih judul bukunya itu adalah pencegahan sebagai upaya pemberantasan korupsi. Beberapa buku tentang korupsi itu cukup banyak. Juga judul-judul yang ekstrim misalnya. Sampai kapan negara berhenti bicara korupsi? Ada banyak buku-buku tentang judul-judul ekstrim seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, apa yang ditanyakan oleh beliau di belakang tadi itu sifatnya bolehlah kita simpulkan itu meringankan dia karena ada niat baik tadi. Tapi meringankan itu dalam standar Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau begitu Pak, seketika orang ditangkap KPK daripada namanya baik, namanya buruk, daripada jabatannya hilang sebagai menteri dan gubernur, ya udah dia kembalikan aja. Tetap dia kembali menjabat sebagai menteri dan gubernur. Kalau pikirannya seperti itu, ya udah saya korupsi 5 triliun, saya kembalikan 6 triliun ini. Asal jabatan saya sebagai menteri, jabatan saya sebagai gubernur tidak diberhentikan. Tapi karena dia menghadapi masalah hukum, maka dia harus seketika dia ditetapkan sebagai tersangka. Kalau undang-undang KPK itu dia menunggu sampai putusan pengadilan. Jadi gubernurnya ini, misalnya kalau kemarin ada gubernur Sulawesi Selatan itu, seketika putusan pengadilan dia dijatuh penjara, maka dia langsung diganti oleh wakil gubernur. Jadi kalau semua orang bisa mengembalikan anggaran yang dia korupsi, maka jangan bermimpi juga pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan dengan baik. Ya karena dengan enteng saja. Kalau saya korupsi ya saya kembalikan saja nanti. Ya. Sementara korupsi ini selalu kalau kita lihat selalu berkaitan dengan jabatan pemerintahan atau jabatan kekuasaan. Jadi teman-teman sekalian, itulah diskusi kita tentang konsep pemberantasan tindak pidana korupsi. Terakhir, saya mohon sebelum saya tutup agar mengumpulkan tugasnya. Ini.